Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah mengangkat batu abadi yang terbang. Adegan itu sangat sunyi. Ia terus tenggelam dalam dunianya sendiri. Ini, apakah masih ada alasan surga? Kerumunan surgawi sangat terkejut, dan kemudian ekspresi mereka semua berubah. Tak seorang pun dari ras mereka pernah berhasil sebelumnya, namun pemuda di depan mereka melakukannya. Terjadi keributan di tempat. Semua celestial muda tercengang. Mereka meledak dengan kebisingan. Selusin orang jenius di luar klan semuanya terkejut. Mereka terkait erat dengan klan ini, jadi mereka secara alami memahami asal-usul batu itu. Ini adalah batu kuno abadi yang terlalu sulit untuk dipindahkan. Sekarang, seseorang menghancurkan penalaran, mengangkat batu abadi di atas kepalanya. Terlebih lagi, itu tidak terlihat seperti tugas yang terlalu sulit. Itu sangat aneh. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bahkan bakat luar biasa hanya bisa menatap kosong dan berseru kagum. Dia juga telah mengangkatnya, tetapi itu hanya diangkat 1 inci dan dipertahankan untuk sesaat. Semua orang menjadi benar-benar terpana, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Mata indah Red Spider Lily melebar. Tidak mungkin dia bisa memikirkan hasil ini. Anak muda berkulit tebal yang tampaknya tidak sedap dipandang ini benar-benar berhasil. Aku sudah selesai. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin lari. Dia segera bertaruh dengan Shi Hao sebelumnya, tetapi sekarang dia kalah, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Wajah Fuku juga pucat. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar dapat mengangkat batu kuno yang abadi. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Belum lama ini, dia masih mengolok-olok Shi Hao, menunggunya membuat lelucon tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak mungkin dia bisa mengangkat batu abadi. Sekarang, kenyataan ada di depan matanya. Kedua gadis itu saling memandang, merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik sama sekali. Ketika mereka memikirkan pertaruhan, tubuh mereka merasa sangat tidak nyaman. Apakah mereka benar-benar akan menjadi sahabat Dao pemuda ini pada saat yang sama? Ketika mereka sampai pada kesimpulan ini, wajah kedua individu itu segera kehilangan warna. Mereka benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah mereka telah menjebak diri mereka sendiri. Mereka menempatkan kondisi ini, tetapi pihak lain memenuhinya dengan mudah. Kedua wanita itu sombong dan sombong, tidak pernah ditindas oleh orang lain. Mereka selalu memiliki kepercayaan diri mereka sendiri, menolak semua jenius yang datang mengetuk pintu klan mereka. Sekarang, mereka harus menikah dengan orang yang sama? Ketika mereka memikirkan hasil ini, mereka benar-benar merasa itu lebih tak tertahankan daripada jika mereka terbunuh. Jika berita ini keluar, bagaimana mereka akan menanggung ini? Ini terlalu memalukan. Surga, seseorang mengangkat batu Flying Immortal. Setelah beberapa saat berteriak-teriak, seseorang berteriak keras, menyebarkan informasi. Ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa mengejutkan yang membuat khawatir banyak surgawi. Orang itu berhasil. Ada beberapa orang yang tidak bisa masuk dan berdiri di luar arena bela diri, karena terlalu banyak orang. Saat ini, ketika mereka menerima berita ini, tidak ada satupun yang tidak terkejut. Mereka semua sangat terkejut. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang mengangkat batu abadi, tetapi sekarang, hal itu dilakukan, dan juga mempertahankan sikap ini sepanjang waktu. Ini adalah berita eksplosif. Mungkinkah 3 mutiara paling cemerlang dari klan kita semua harus menjadi teman Daonya? Surga,
Tolong lepaskan seberkas petir dan bunuh saja aku sekarang. Seseorang melepaskan tangisan keputusasaan. Kedamaian wilayah ini hancur. Sulit bagi semua orang di sini untuk tetap tenang. Itu sangat bising. Ketika Red Spider Lily dan Fuku mendengar kata-kata semua orang, wajah mereka semakin jatuh, terutama ketika mereka merasa mata semua orang berkumpul. Keduanya benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Apa yang kita lakukan? Keduanya saling memandang dengan cemas, tidak bisa memikirkan apapun. Red Spider Lily mengenakan pakaian merah yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni merah seperti nyala api yang menyala. Kulitnya seputih salju dan berkilau. Saat ini, alisnya terkunci rapat. Dia benar-benar sangat khawatir. Fuku mengenakan pakaian putih dan muncul di dunia lain. Dia tenang dan indah. Dia sangat tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi teman Dao orang itu. Dalam beberapa tahun, dia harus meninggalkan seorang keturunan. Dia hanya akan menjadi gila. Mengapa dia masih tidak bergerak dan mempertahankan sikap ini? Dalam keriuhan kebisingan, semua orang di arena bela diri berdiskusi di antara mereka sendiri. Seseorang memperhatikan keadaan aneh Si Hao dan bertanya, "Ini terlalu absurd." Dia stabil seperti batu besar, tidak bergerak sama sekali. Batu abadi itu terangkat tinggi di atasnya, tetapi itu tidak berat sama sekali, seolah-olah dia bisa mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mampu menaikkannya sudah sangat luar biasa, jadi mengapa dia masih bisa mempertahankan posisi itu untuk waktu yang lama? Semua orang merasa bahwa ini agak tak terbayangkan, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Bisakah orang itu terbunuh? Dan sekarang hanya ada cangkang kosong yang tersisa, mempertahankan sikap itu. Seseorang bergumam. Ketika Red Spider Lily dan Fuku mendengar ini, mereka segera memperhatikan, sangat berharap sesuatu terjadi sehingga mereka dapat membatalkan taruhan ini. Napasnya panjang dan damai, dan energi darah di dalam tubuhnya bersemangat seperti naga terpencil. Dia jelas dalam kondisi puncaknya. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Apakah ini provokasi yang disengaja? Bakat luar biasa dari luar klan ini diragukan. Kalau tidak, mengapa dia melakukan ini? Laba-laba merah Lily dan Fuku menatapnya lagi dan lagi, merasa itu masuk akal. Orang ini benar-benar menutup matanya, dengan asumsi penampilan yang santai. Ini terlalu penuh kebencian dan tak tahu malu. Ada apa dengan semua keributan itu? Tokoh senior telah tiba. Ketika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Mereka semua berdiri di tempat, tercengang. Dewa sejati 11 Sia bergegas secepat yang dia bisa. Dengan leluhur kuno dalam pengasingan dan Dewa Surgawi membantu Yun 11 dan yang lainnya bergabung dengan batu mandat surga mereka, Dewa sejati dan yang lainnya bertanggung jawab atas berbagai urusan klan. Dia berhasil? Orang itu benar-benar melakukannya. Bahkan para dewa sejati bingung, merasa sangat terkejut. Gelombang besar mengaduk di dalamnya. Ini bukan masalah kecil. Itu pasti cukup untuk membuat bahkan para dewa surgawi melompat dan keluar dari isolasi untuk menanyakan detailnya. Itu terlalu tak terbayangkan. Orang itu sangat suka berpura-pura, masih tidak menurunkan batu Flying Immortal. Berhati-hatilah untuk tidak membuat dirimu lelah sampai mati dan batuk darah. Red Spider Lily kesal. Tidak, dia memahami Dao. Kalian semua tidak boleh mengganggunya. Dewa sejati 11 Sia memperhatikan masalahnya. Ekspresinya menjadi serius, memberitahu semua orang bahwa mereka tidak bisa naik untuk mengganggunya. Ketika kata-kata ini terdengar, itu membuat orang semakin cemburu. Banyak orang melebarkan mata mereka, menatapnya tanpa henti.
Fuku, Red Spider Lily, apa pendapat kalian berdua tentang pemuda ini? Dia menghasilkan prestasi yang mengesankan. Ini telah melampaui semua individu luar biasa dari ras surgawi kita sebelumnya. Wanita tua sebelah siang menghela nafas dan berkata. Kedua wanita muda itu terdiam. Pemuda ini benar-benar tangguh, memiliki metode seperti ini. Dia pasti luar biasa. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana dia bertindak belum lama ini, mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Ini benar-benar mimpi buruk. Red Spider Lily berkata tanpa jejak kesopanan. Aku akan melindunginya di sini. Dewa sejati sebelah Sia berkata, memerintahkan kerumunan untuk bubar. Dia secara pribadi menjaga tempat ini. 2 jam kemudian, Shi Hao akhirnya membuka matanya. Dia menghela nafas dengan lembut. Tangan surga terlalu dalam. Jika dia benar-benar ingin memahaminya, dia membutuhkan waktu. Tidak mungkin dia bisa sepenuhnya memahami semua ukiran. Dia sekarang membebaskan dirinya dari keadaan pemahaman Dao ini. Apakah masih ada kesempatan lagi nanti? Bagaimana akhirnya aku mengangkat batu Flying Immortal? Shi Hao terkejut ketika dia menemukan kondisinya sendiri. Pada kenyataannya, bukan dia yang mengangkatnya, tetapi batu itu beresonansi dengan pola ilahi tubuhnya dan bangkit dengan sendirinya. Di sekitarnya, semua orang menjadi terdiam. Surga! Sekarang aku membesarkannya seperti ini, mungkinkah aku benar-benar harus mengambil kedua bunga itu? Dia didorong gila. Dia siap untuk melarikan diri, memikirkan setiap metode yang mungkin untuk melakukannya. Tetapi pada akhirnya, hal-hal berkembang ke keadaan ini. Semua orang tercengang. Orang ini, setelah mengambil keuntungan dari orang lain, dia masih akan bertindak seperti ini? Tidak ada yang akan percaya bahwa inilah yang dia pikirkan di dalam. Mereka semua merasa dia bertingkah sombong, dengan sengaja mengejek 2 wanita cantik yang luar biasa itu. Red Spider Lily segera menjadi marah, berkata, apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Dia benar-benar ingin memukul pemuda ini. Dia terlalu sombong. Saya benar-benar tidak berencana untuk meningkatkannya, Shi Hao berteriak. Dia merasa tidak ada cara baginya untuk meninggalkan kota ini sekarang, jadi dia tidak keberatan mengatakan sedikit kebenaran. Namun, di telinga semua orang, itu terdengar seperti kesombongan yang konyol. Dia pasti pamer setelah mendapatkan keuntungan. Para ahli muda dari klan surgawi semua memelototinya, berpikir bahwa dia melakukan ini dengan sengaja dan memandang rendah semua orang. Kamu, Fuku yang berpakaian putih sangat marah, tidak mampu mempertahankan sikap menyendirinya. Sama seperti Red Spider Lily, dia benar-benar ingin menggigitnya. Selusin orang jenius dari luar ras semuanya terdiam. Mereka masih ingin melamar ras surgawi, tetapi pada akhirnya, seorang maniak yang begitu kuat membuat mereka terdiam. Ini adalah krisis yang menyelimuti seluruh kota surga. Bahkan jika Shi Hao ingin bersikap rendah hati, dia tidak bisa. Dia benar-benar mengangkat batu itu, membuat semua sisi terguncang. Jika bukan karena tokoh klan yang lebih tinggi tidak bisa keluar, Shi Hao pasti akan dipanggil untuk diinterogasi. Dalam 2 hari berikutnya, pengunjung berduyun-duyun ke kediaman tepi danau kecil itu, termasuk para jenius yang sebelumnya memperlakukannya dengan permusuhan. Itu karena kenyataan sulit untuk diubah, kenyataan bahwa Shi Hao akan menjadi sahabat Dao dengan 2 mutiara itu. Adapun Yun 11, tidak ada yang bisa memastikan, karena dia telah bergabung dengan batu mandat surga dan akan diajar secara pribadi oleh Celestial Lama. Sulit bagi orang luar untuk mengaturnya. Dalam 2 hari ini, Red Spider Lily dan Fuku tertekan. Setiap kali mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus menikahi Shi Hao dan menjadi teman Dao-nya, mereka merasa seperti akan menjadi gila.
Ini terutama terjadi ketika mereka memikirkan pertengkaran yang mereka alami dan bagaimana mereka segera bertaruh. Wajah mereka terbakar, merasa sangat tertekan dan kesal. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertaruh untuk ini. Kedua gadis itu merasa seperti mereka telah berdosa. Mereka sangat menyesal. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya tidak mau. Bahkan jika dia kuat, dia terlalu mengerikan bagi seseorang. Kulitnya setebal kulit pencuri. Jika saya harus bersamanya selama sisa hidup saya akan mati karena kesengsaraan. Kata Lili laba-laba merah. Dia mendiskusikan berbagai hal dengan Fuku dan diam-diam menggunakan semua metode dan koneksi mereka untuk mengubah ini. Selama 2 hari ini, Shihao telah berbicara dengan Dewa Sejati 11 dan kemudian dia diizinkan untuk duduk di depan batu Flying Immortal untuk melanjutkan pemahamannya. Apa? Mereka mengundangku. Shihao terkejut. Seseorang menyampaikan pesan, mengatakan bahwa 2 mutiara mengundangnya. Setelah sedikit berpikir, dia setuju dan mengikuti orang ini. Untuk berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Shihao mengungkapkan ekspresi kaget. Ketika dia tiba di dalam gua abadi dan melihat kedua gadis ini, dia benar-benar mendapatkan berita ini. Setiap tahun, sekitar waktu ini, akan ada periode waktu ketika taman obat spiritual dan ladang binatang akan dibuka, memungkinkan para murid muda di dalam untuk berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Ketika Shihao memperoleh informasi ini, dia langsung terkejut. Dia tahu bahwa kesempatan telah datang. Kedua gadis ini benar-benar tidak mau. Ini adalah persis apa yang dia cari. Pengaruh 2 keindahan yang tak tertandingi benar-benar mencengangkan. Hanya dalam sehari, Shihao mengikuti sekelompok anak muda dari kota surga, memasuki pegunungan 100.000 li di bawahnya. Memilih obat dan berburu binatang sangat normal selama periode waktu ini. Hanya pada akhirnya, Shihao dibawa ke depan jurang. Rumor mengatakan bahwa ada celah ruang aneh yang mengarah ke reruntuhan era kuno abadi. Batu Flying Immortal diperoleh dari tempat itu juga. Laba-laba merah Lili menjelaskan. Shihao diam-diam merasakannya. Dia menemukan bahwa sepertinya ada celah spasial yang mengarah ke kejauhan. Apakah ini mungkin kesempatan terakhir untuk melarikan diri yang dia miliki? Shihao diam-diam mengamatinya dengan pupil ganda. Sebelum Red Spider Lily dan Fuku menyelesaikan godaan mereka, dia langsung melompat turun dan berkata, "Aku akan memeriksanya." Kedua gadis dan semua ahli yang datang terkejut. Mengapa orang yang tak tahu malu ini tiba-tiba menjadi bodoh? Dia sangat mudah dibodohi. Bahkan sebelum mereka menunjukkan metode lain, dia masuk sendiri. Kemudian, rantai ajaib muncul, melilit Shihao dan menyeretnya keluar. Dia tidak bisa mendekati jurang itu. Sesosok muncul, tepatnya Dewa Surgawi Kituo yang telah membawa Shihao kembali dari dataran darah. Teman kecil, di bawah sana sangat berbahaya. Anda tidak bisa masuk. Dia tersenyum dan berkata kepada Shihao. Dia kemudian menatap Red Spider Lily dan Fuku. Keduanya segera menundukkan kepala. Sekelompok orang dibawa kembali ke kota surga. Terlepas dari apakah itu 2 gadis atau Shihao, mereka semua merasa sangat kecewa. Kituo keluar dari isolasi. Ini berarti bahwa tokoh-tokoh tingkat yang lebih tinggi lainnya akan muncul juga. Dewa Surgawi Kituo menyetujui taruhan Red Spider Lily dan Fuku, dan dia juga memutuskan bahwa mereka akan segera menjadi sahabat Dao. Surga, selamatkan aku. Wajah kedua gadis itu muram. Mereka saling memandang dengan cemas, diam-diam mengutuk tanpa henti. Mereka merasa seolah-olah mereka mengangkat batu dan menghancurkan kaki mereka sendiri. Kali ini, mereka benar-benar menderita parah. Ini belum semuanya.
Dewa Surgawi Kituo secara pribadi membuat keputusan non-publik untuk menjadikan Shihao sebagai pelindung generasi muda ras surgawi. Ini berarti bahwa di masa depan, dia mungkin benar-benar menjadi pelindung ras surgawi. Pelindung klan tidak diragukan lagi memiliki otoritas besar. Ini adalah posisi kedua setelah Master Sekte. Tindakan Kituo untuk mengikat jenis bantuan ini membuat beberapa dewa sejati terkejut. Ketika beberapa orang menyatakan ketidaksetujuan mereka, dia langsung berkata, "Dapatkah Anda mendengar suara Dao Batu Flying Immortal? Ada tulisan suci abadi di dalamnya? Aku harus membawakannya teh dan air." Red Spider Lily bertindak kasar. Dia benar-benar sangat marah. Dewa sejati klan benar-benar menyuruhnya dan Fuku mengurus kediaman Shihao. Hal ini membuat kedua wanita muda itu menjadi gila. Ini terlalu jauh. Bahkan jika mereka mengikat orang luar, mereka tetap tidak perlu pergi sejauh ini, kan? Kedua individu itu malu dan kesal. Selama beberapa hari terakhir ini, Shihao memperoleh izin khusus untuk membawa batu Flying Immortal kembali ke kediamannya. Dia menghabiskan sepanjang hari duduk dalam kultivasi, memahami Dao Agung. Jelas bahwa situasi ini menimbulkan gelombang besar. Banyak orang dalam klan surgawi sedang mendiskusikan hal ini. Bahkan para jenius di luar klan terguncang. Kita harus membuat orang ini tetap tinggal. Dia layak untuk direkrut. Dewa Surgawi Kituo secara pribadi berbicara, menginstruksikan Red Spider Lily dan Fuku bahwa mereka tidak boleh marah. Keduanya sangat marah. Meskipun ada dewa surgawi lainnya, mereka hanya bisa tiba di tepi danau kecil dan mengurus kediaman Shihao. "Ih, kalian berdua datang? Apakah kita akan menjadi sahabat Dao sekarang?" Shihao terkejut. Kemudian, dengan suara kecil, dia menambahkan, "Bahkan lebih tergesa-gesa dari saya, benar-benar tidak pendiam sama sekali." Kedua gadis itu hampir mencakarnya. Ini terlalu menyebalkan. Siapa yang tidak dilindungi? Keduanya mengatupkan gigi mereka dan menahannya. Leluhur misterius, apa sebenarnya yang ada di dalam batu Flying Immortal? Dewa sejati 11 Sia meminta bimbingan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dia merasa bahwa Kituo terlalu memanjakan Shihao. Di dalamnya ada melodi abadi. Dewa Surgawi Kituo berkata dengan ekspresi serius. "Apa itu melodi abadi?" 11 Sia terkejut. Buku surgawi tertinggi yang telah diturunkan dari era kuno abadi yang bisa mengukir kitab suci Dao yang hebat. Kituo berkata, matanya dalam. "Apa?" Si Sia terkejut. Ini hanyalah harta yang tak ternilai. Pada saat yang sama, dia agak bingung. Mengapa orang-orang mereka sendiri tidak dapat memahaminya? Melodi abadi itu sendiri tidak memiliki warisan yang tak tertandingi untuk diturunkan. Hanya, ketika dipelihara oleh energi abadi dan materi abadi, itu akan menghasilkan reaksi luar biasa yang dapat menghubungkan langit dan bumi, menghasilkan selembar teks tulang Dao yang hebat. Ketika 11 Sia mendengar ini, dia menjadi tertegun sejenak. Kalau begitu, dia bisa datang untuk memicu selembar kitab suci abadi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.